Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nikmati iman wal Islam. Waja'ala Islam wa akidah, waja'ala Qur'ana imama, waja'ala Rasulillahi uswatun hasanah, waja'ala Indonesia daulatan mustabilatan bil Pancasila falsafah wa bibineka tunggal ika itadah litakuna baldatan thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang arif dan bijaksana. Keberagaman yang ada di Indonesia, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan suatu kekayaan yang ada di Indonesia sendiri. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020, sebanyak 1.340 suku bangsa tercinta yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari 34 provinsi yang ada. Mulai dari makanan tradisional, bahasa daerah, tari tradisional, pakaian adat, rumah adat, serta warna kulit yang disatukan di Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Itulah Indonesia tercinta. Maka dari itu, kami selaku pensyaiat di sini, kami mengangkat tema tentang harmonisasi dalam keberagaman. Harmonisasi dalam keberagaman. Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari adat istiadat tercinta yang banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda. Banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia. Jikalau ada saudara kita yang terlukai hatinya, tersakiti fisiknya, jiwa dan raganya, maka kita selaku generasi muda wajib hukumnya untuk menolong saudara-saudara kita. Dari Sabang sampai Merauke, jikalau yang di Papua asalnya tersakiti hatinya, tersakiti fisiknya, maka kita harus menolongnya. Indonesia tercinta disatukan pada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika selalu menguatkan kita dalam sebuah satu ikatan. Banyaknya bahasa yang ada di Indonesia sendiri, contohnya Sumatera Selatan saja yang memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan setiap kabupaten dan kotanya. Namun kita dipersatukan oleh bahasa tercinta, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan suatu anugerah yang telah diberikan kepada kita untuk saling kita hargai dan kita pahami secara bersama-sama. Allah menggambarkan keadaan kita di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi,
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah telah menggambarkan keadaan Indonesia tercinta di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, bahwasanya banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Dari Banda Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersaudara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, jayalah negeriku. Namun dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, tidak dapat dipungkiri banyak sekali konflik yang terjadi, diskriminasi antar ras, suku, agama, dan antar golongan yang terjadi di Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Keadaan Indonesia sekarang banyak sekali bencana yang terjadi. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan terhadap negeri kita tercinta ini. Banyak orang-orang berambut putih, banyak orang-orang berambut lurus mengejek-ejek orang yang berambut keriting. Banyak orang yang berkulit putih mengejek-ejek orang yang berkulit hitam. Tidak mau menggunakan bahasa kita tercinta, bahasa Indonesia. Ia merasa lebih gaul ketika menggunakan bahasa luar kita, yaitu bahasa Inggris yang di luar sana. Nauzubillahi min dzalik. Ketika peradaban semakin menyempit, pakaian semakin terbuka, dunia seakan menangis. Ibu Pertiwi menangis melihatnya. Insinyur Soekarno berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Bahwasanya kita memiliki keberagaman yang ada di Indonesia. Insinyur pun telah berkata bahwasanya akan ada perubahan-perubahan kita sebagai bangsa. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menjadi satu ikatan. Melihat Indonesia sekarang, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang seakan-akan menjengkelkan hati. Mulai dari YouTuber, mulai dari aparatur negara, mulai dari petugas, mulai dari pegawai sendiri, hingga pejabat yang menjadi contoh rakyat. Nauzubillahi min dzalik. Mulai dari diinjak-injaknya kitab suci Al-Quran hingga dibanding-bandingkannya Tuhan yang ada di Indonesia. Sakit dan pedih rasanya ketika mendengar suara itu terlontarkan dari seorang pegawai, dari seorang aparatur negara. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus memberikan kabar gembira, harus memberikan jalinan satu ikatan, mendengarkan suara negara kita tercinta. Di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, yassiru wala tu'assiru wabassiru wala tunaffiru. Yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, dan janganlah mempersulit, wabassiru, dan berilah kabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan membuat orang lari. Sebagaimana pula di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, bahwasanya kita
harus menjalin satu ikatan dan membeda-bedakan mana yang hak, mana yang batil, yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang telah menggambarkan suasana demi suasana yang terjadi di muka bumi ini di dalam sebuah kitab tercinta, kitab Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berharap moganya hadirin sekalian, para dewan juri yang arif dan bijaksana, kita sama-sama belajar untuk menjalin satu ikatan kita sebagai negara yang lebih maju. Merdeka, merdeka. Akhirul kalam. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kami tutup dengan wassalam.